Jurnal Refleksi Modul 3.1, Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan Sebagai Pemimpin, oleh Arman, S.Pd, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Jurnal refleksi ini disajikan dalam model 5R yang merupakan singkatan dari 1. Mendeskripsikan atau reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. 2. Merespon atau responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. 3. Mengaitkan atau relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. 4. Menganalisis atau reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa, untuk mendukung analisis tersebut. 5. Merancang ulang atau reconstructing, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Yang pertama, reporting. Alur Merdeka pada modul 3.1 ini dimulai dengan alur refleksi terbimbing, yaitu mulai dari diri, di mana calon guru penggerak melakukan refleksi dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Eksplorasi konsep dilakukan dengan mempelajari modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin melalui LMS. Calon guru penggerak mulai merancang tindakan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang kami dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal. Alur demonstrasi kontekstual dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah, salah satunya adalah kepala sekolah asal calon guru penggerak sendiri. Elaborasi pemahaman bersama instruktur untuk menggali dan menganalisis tentang 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 cara pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui alur ini calon guru penggerak menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi pemahaman tentang konsep yang belum dipahami, hal-hal yang menarik atau tak terduga dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan melalui tautan di LMS. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibahas, didiskusikan dan direfleksikan bersama-sama calon guru penggerak lainnya yang difasilitasi oleh instruktur pada ruang virtual. Koneksi antar materi dilanjutkan dengan membuat tulisan narasi melalui blog atau media sosial lainnya. Kemudian calon guru penggerak mengundang rekan-rekan guru untuk memberikan komentar. Alur selanjutnya adalah aksi nyata, di mana calon guru penggerak akan mendemonstrasikan ketika pendampingan individu. Catatan selama mengikuti alur Merdeka kemudian dirangkum dalam bentuk jurnal refleksi mingguan. Yang kedua, responding. Melalui alur Merdeka calon guru penggerak sungguh mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk melanjutkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Setiap alur memberikan kesan bahwa calon guru penggerak nantinya akan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan ketika menjadi guru penggerak nantinya. Banyak hal yang memotivasi kami sebagai calon guru penggerak untuk segera menjadi guru penggerak. Motivasi datang dari semua pihak, mulai dari Balai Guru Penggerak Sulawesi Barat, fasilitator, pengajar praktik dan rekan-rekan sesama calon guru penggerak.
Pada alur demonstrasi kontekstual, calon guru penggerak diminta untuk membuat analisis hasil wawancara yang dilakukan pada 3 kepala sekolah yang salah satunya adalah kepala sekolah calon guru penggerak sendiri dengan menggunakan pertanyaan pemandu dari LMS. Melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu tersebut, calon guru penggerak diharapkan dapat menganalisis cara pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada konteks sekolah. Tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan proses untuk menunjukkan pemahaman calon guru penggerak mengenai hasil wawancara dengan 3 responden kepala sekolah. Calon guru penggerak juga berkesempatan membandingkan antara materi yang diperoleh selama daring dengan konteks penerapan pada lingkungan sekolah. Calon guru penggerak menganalisis cara pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan oleh kepala sekolah yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, relating. Melalui kegiatan pembelajaran selama 2 minggu terakhir mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya memperoleh pembelajaran tentang bagaimana mengidentifikasi dilema etika maupun bujukan moral. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berdasarkan pada kepentingan murid, nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku, karena dalam bujukan moral pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Situasi dilema etika merupakan situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berdasarkan pada kepentingan murid, nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Yang keempat, reasoning. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Ada 4 kategori dilema etika, yaitu 1. Individu lawan masyarakat atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Prinsip dilema etika. Terdapat 3 prinsip dilema etika, yaitu 1. Saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Sebelum mengambil keputusan, terdapat 9 langkah yang dapat disusun untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, perasaan, uji publikasi, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, gunakan 4 paradigma. 6. Melakukan prinsip resolusi, gunakan 3 prinsip. 7. Investigasi opsi trilema, pilihan keputusan yang lain. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku, karena dalam bujukan moral pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, karena berada pada pilihan benar dan benar. Ketika mengalami jalan buntu, maka sebagai pemimpin perlu memikirkan tentang opsi trilema atau opsi keputusan yang lain. Yang kelima, reconstructing. Setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya, oleh sebab itu setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Saya akan memadukan 9 langkah pengambilan keputusan ini dengan pendekatan coaching model Tirta. Keterampilan coaching akan membantu kita dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pesan moral, orang yang pandai tetapi selalu ragu dan tidak mau mengambil keputusan akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja tapi berani dan mau mengambil keputusan di saat yang tepat.